Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan syarah matan al-Ajurrumiyah. Sekarang kita masuk ke bab al-jawazim, ya. Al-jawazim yaitu hal-hal yang menjazmkan atau kata-kata yang menjazmkan. Baik. Ana akan tulis terlebih dahulu ucapan muallif. Al-jawazimu thamaniyata asyara. Al-jawazimu thamaniyata asyara. Jadi yang menjazmkan fi'il mudhari itu ada 18 katanya. Wahia, yaitu ada lam, lamma, alam, lam, lam, wa lamma, wa alam, wa alamma, wa lamul amri, wa du'ai, wa la fin nahyi, wa du'ai. Wa in, wa ma, wa mahma, wa izma, wa ayyun, wa mata, wa ayna, wa ayyana, wa anna, wa haythuma, wa kayfama, wa idza, fi syi'ri khassatan. Baik. Kalau kita hitung satu-satu ya, katanya jawazim itu ada 18. Coba kita hitung. Yang pertama ada lam 1, lamma 2, alam 3, alamma 4, lamul amri wa du'a 5, la finnahi wa du'a 6, wa in 7, wa ma 8, wa mahma 9, wa izma 10, wa ayun 11, wa mata 12, wa ayna 13, ayyana 14, anna 15, haythuma 16, kaifama 17, wa idza fi syi'ri khassatan. Taib, lamul amri wad du'ai. Boleh ya, 18. Jadi ini taib, enggak apa-apa Ana enggak bahas dulu. Wah, lupa. Taib ada 18 ya. Dari ke-18 ini al-jawazim di fi'il mudhari ini dibagi menjadi 2 terlebih dahulu. Jadi al-jawazim yang 18 ini sebetulnya enggak 18 ya.
Jadi seperti ini. Lamul amri satu, wa du'a beda lagi gitu. Bisa dibilang ini nomor 18-nya. Dan idza ini sebetulnya apa ya? Nggak apa-apa. Karena nggak bahas saja. Nggak apa-apa, ini bilang saja 18. Sebetulnya idza ini khusus ya. Di sini jelasan wa idza fi syi'ri khassatan, dan idza dalam syair secara khusus saja, secara khusus. Taib. Al-jawazim ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yazimu fi'lan wahidan. Dia itu menjazmkan satu fi'il. Yang kedua yajzimu fi'laini. Yang kedua ada yang menjazmkan dua fi'il. Fi'il yang pertama disebut fi'lu syart. Fi'il syarat. Yang kedua fi'ilnya disebut jawabu syarti wa jazauhu. Atau kita bilang ketika mengi'rab jawabuhu wa jazauhu, bisa. Nanti kita akan coba ya mengi'rab. Kita bahas yang yajzimu fi'lan wahidan, yang menjazmkan satu fi'il saja. Yang mana? Yaitu lam, lamma, alam, alamma, lamul amri dan wad du'a, dan wala fin nahyi wad du'a. Yang pertama lam. Huruf yang pertama yang menjazmkan satu fi'il ialah lam. Apa itu lam? Lam itu, atau kita bilang tulis terlebih dahulu ya, nggak apa-apa. Lam itu adalah harfu nafin. Harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Kita akan jelaskan maksud dari harfu nafin. Harfu nafin ialah menafikan fi'il, tentu ya. Jadi fi'ilnya dinafikan. Wa jazmin ini menjazmkan fi'il. Wa qalbin. Qalbin itu membalikan. Membalikan apa? Di sini kita jelaskan membalikan makna. Makna yang akan datang menjadi lampau. Makna yang akan datang disebut istiqbal. Jadi membalikan makna istiqbal menjadi lampau, yaitu mudhi. Mudhi. Ya, menjadi mudhi yang telah lalu. Kita ambil contohnya. Contohnya misal nahwu. Contohnya misal lam tu'minu. Taib. Jadi setelah lam pasti fi'il mudhari'nya majzum ya, karena lam itu pasti dia
menjazmkan. Pertama, tu'minu asalnya tu'minuna, kalian beriman. Ketika kemasukan lam tu'minu berarti kalian tidak beriman. Dengan kata lain kita menafikan kalian beriman. Wa jazmin, dia menjazmkan. Di sini kan ciri jazmnya dengan menghapus nun, tu'minu asalnya tu'minuna. Wa qalbin, dan membalikan makna menjadi yang lampau. Tu'minuna asalnya kalian akan iman atau sedang beriman. Tetapi ketika kemasukan lam dibalikan waktunya menjadi waktu yang lampau. Misalkan apakah mereka telah beriman apakah mereka telah beriman? Maka jawabannya lam tu'minu, mereka belum beriman. Kita sedang mengkhabarkan, memberitakan berita kapan? Sekarang atau yang akan datang? Tentu lam tu'minu memberitahukan waktu yang telah lalu. Misal contoh yang lain. Misalkan sekarang udah jam 8 ya. Sekarang udah jam 8, biasanya ustadz itu mengajar jam 8. Ketika ada seseorang bertanya, apakah ustadz sudah datang? Maka ada murid yang lain menjawab, lam ya'ti. Dia tidak atau belum hadir. Apakah memberitakan sekarang atau yang akan datang? Tentu jam 8 tadi. Dia belum hadir, belum datang. Seperti itu. I'rabnya, kita bahas i'rabnya. Lam sama ya, harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Tu'minu fi'lun mudhari'un ya. Kita i'rab dulu fi'lun mudhari'un, kemudian dia ini hukumnya majzum oleh lam. Berarti kita bilang fi'lun mudhari'un majzum oleh siapa? Oleh lam. Taib. Ciri majzumnya dengan apa? Kita bilang wa alamatu jazmihi, dan ciri jazmnya apa? Hadfun nuni, dengan menghapus nun. Jadi asalnya tu'minuna. Kemudian kita i'rab fa'ilnya. Wal wawu, dan wawunya adalah domir muttasil. Domir yang bersambung, maksudnya bersambung dengan fi'il tersebut. Wawu adalah domir muttasil, tentu semua domir mabni ala, dia tetap pada sukun, mabni ala sukun. Menempati apa? Fi mahalli, dia menempati raf'in, dia menempati tempat rafa sebagai apa? Fa'il. Nah, seperti itu. Itu yang pertama, yaitu lam. Ala kulli hal, ketika ada fi'il sesudahnya lam, maka wajib kita jazmkan. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah lamma. Lamma itu sama ya, harfu nafyin wa jazmin wa qalbin, sama ya. Akan tetapi kita bilang, ada nggak perbedaan lam dan lamma? Kita bisa bilang ada ya. Ana sebutkan beberapa saja. Ana sebutkan 2. Al-farqu baina lam dan lamma. Perbedaan antara lam dan lamma. Yang pertama,
Pertama, bahwa lamma itu yajuzu hadfuhu, boleh dihapus. Kalau lam la yajuzu hadfuhu. Lamma itu boleh dihapus. Maksudnya boleh dihapus seperti apa? Misal ya. Misal, contohnya orang pertama, misalkan mahasiswa yang pertama bertanya, hal sholaita, apakah kamu telah melaksanakan sholat? Maka mahasiswa yang kedua menjawab dengan dua jawaban. Boleh. Yang pertama bisa kita bilang lamma saja. Maksudnya lamma usolli. Atau boleh kita munculkan fiilnya. Lamma usolli. Saya belum sholat. Jadi boleh kita hapus fiilnya. Bukan hadfuhu berarti ya. Yajuzu hadful fi'li. La yajuzu hadful fi'li. Seperti itu. Atau bagi mahasiswa tersebut jawabannya misal lam usolli. Nah, seperti itu. Lam usolli saja ya. Lam usolli saja. Tidak ada yang lain. Jadi tidak boleh kita bilang lam. Enggak. Harus kita bilang lam usolli. Kalau lamma boleh kita hapus, boleh kita sebutkan. Kemudian yang kedua perbedaannya ya. Kalau lamma yutawaqqa'u husuluhu. Yutawaqqa'u diharapkan, husuluhu terjadi fi'il atau husulul fi'li, kita perjelas. Diharapkan terjadinya fi'il tersebut, maksudnya fi'il setelah lamma. Kalau kalau diharapkan terjadinya fi'il, berarti belum terjadi dong. Maksudnya gini. La yanqati' ilal hal. Tidak terputus sampai waktu sekarang. Tetapi diharapkan terjadi fi'il tersebut. Maksudnya apa? Nanti kita bahas ya. Lam yanqati' ila al-hal, kepada waktu sekarang. Ini makna ya, makna dari ini faidah dari ilmu nahwu nih. Contoh ya.
Misal, talib pertama bertanya. Bertanyanya itu jam 9. Kabarnya, berita yang sering didengar, Ustadz datang jam 8. Lalu ada satu mahasiswa bertanya, hal ja'a al-ustadzu? Apakah guru Ustadz telah hadir, telah datang? Maka mahasiswa kedua berkata seperti ini dan menjawab, misal, lam ya'ti. Belum hadir. Maka sesungguhnya lam ya'ti ini dia belum hadir. Lam ya'ti ini mengkhabarkan tidak hadirnya Ustadz pada jam 8 sebetulnya. Yanqati' ilal hal. Maksud yanqati' ilal hal itu dan tidak tahu kalau sekarang. Dengan kata lain, saya mengkhabarkan di Ustadz itu belum datang, ya pada jam 8 saja, nggak tahu sekarang atau nanti jam 10, Ana nggak tahu. Itu maksud lam ya'ti. Kalau, ya itu ya, jadi terputus sampai waktu sekarang. Kalau sekarang nggak tahu, tadi jam 8 belum datang, dan sekarang anak nggak tahu, maka lam ya'ti. Itu yang qati ilal hal, terputus sampai sekarang. Kalau lama ini lama ini la yanqati ilal hal, tidak terputus sampai waktu sekarang, akan tetapi yutawaqqa'u husulul fi'li, diharapkan terjadinya fi'il tersebut. Contoh di dalam Al-Qur'an contoh lama lamma lamma yadzuqu azabi. Salah. Lamma yadzuqu azabi maksudnya ya. Orang-orang kafir mereka belum merasakan azabku, siksaku. Taib. Dulu mereka belum merasakan, sekarang belum merasakan. Akan tetapi ya berarti layan qatilal hal, dulu mereka belum merasakan, sekarang ya belum juga. Tetapi yutawaqqa'u husulul fi'li, diharapkan mereka merasakan azab Allah. Yang pasti, dengan kata lain pasti mereka akan merasakannya nanti di neraka gitu ya. Maksudnya seperti itu. Itulah perbedaan dari lamma dan lam. Ala kulli hal, ini diakhirkan saja. Kalau nanti susah untuk memahaminya, dilewat saja, tidak apa-apa. Ini min babi al-faidah, faidah saja ya, bahwa lam dan lama itu ada perbedaan. Dan perbedaannya itu dari segi makna yang luar biasa justru ya, luar biasa. Sebetulnya ada beberapa, yang Anda sebutkan hanya 2 saja. Kemudian lama, kita kembali lama. Nah, kita samakan saja contohnya.
lamma yadhuqu azab. Maka i'rabnya lamma sama ya, harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Yadhuqu fi'lun mudhari'un mansubun majzumun bilam wa alamatu jazmi hadfun nun wal waw dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Sama dengan yang di atas ya. I'rabnya sama dengan yang di atas. Jadi baru dua. Jawazim yang telah kita pelajari, yang pertama lam, yang pertama lam, yang kedua lamma. Baru dua. Kemudian selanjutnya nomor 3 ialah alam. Alam. Alam itu sama ya. Harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Sama dia itu juga harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Tetapi ada hamzah. Apakah hamzah ini? Hamzah ini disebut hamzatut taqrir. Hamzatut taqrir, hamzah pengakuan. Maksudnya apa? Hamzatut taqrir, at-taqrir, apa maksud dari at-taqrir? At-taqrir ini adalah ilja'ul mukhatab. Taib, ilja'ul mukhatab ilal iqrari bi amrin ya'rifuhu. Ilja'ul mukhatab. Maksud dari ilja adalah memaksa ya. Maksudnya adalah memaksa. Memaksa orang yang diajak bicara ilal iqrar, untuk mengaku atau mengakui ya, bi amrin, terhadap suatu urusan perkara, ya'rifuhu, yang dia ketahui. Maksudnya seperti apa? Kita ambil contoh. Contohnya nahwu alam nashrah. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah. Perhatikan. Bukankah kami telah, nih perhatikan, bukankah kami telah, nah, berarti telah nih makna qalbi nih. Jadi makna mudhi, makna yang telah lampau. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Kemudian coba kalau kita hapus hamzahnya. Lam nashrah laka sadrak. Kami belum melapangkan dadamu. Nah, berbeda ya artinya, sangat-sangat kelihatan. Maka hamzah ini, hamzatut taqrir ini, menjadikan orang yang diajak bicara itu mengakui
bahwa kami mendadamu. Berbeda kalau kita hapus hamzahnya. Justru sebaliknya, kita belum melapangkan dadamu. Seperti itu. Bisa difahami ya? Itu maksud hamzatut takrir. Hamzah untuk mengakui atau menjadikan al-khatab itu mengakui terhadap suatu urusan yang dia ketahui justru. Taib. Bagaimana i'rabnya? I'rabnya hamzahnya disebut hamzatut takrir ya. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin nashrah fi'lun mudhari'un majzumun bi, majzum oleh siapa? Majzum oleh lam atau majzumun bi alam. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Dan ciri jazmnya adalah sukun. Taib. Kemudian ainal fa'il wa fa'iluhu, dan fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun. Dhamir yang tersembunyi. Tersembunyinya itu apa? Tersembunyi fihi padanya secara wujuban, secara wajib tersembunyinya itu. Takdiruhu, apa kira-kiranya? Takdiruhu nahnu. Dhamir mustatir fi wujuban takdiruhu nahnu. Jadi nashrah. Kemudian sadraka ini sebagai maf'ul. Kita enggak i'rab ya. Sadra ini maf'ul bih ya. Jadi memang nahwu ini harus ya al-jurumnya harus sedikit ada gambaran terlebih dahulu tentang ilmu nahwu ya. Di durusul lughah itu sudah sedikit mengenalkan beberapa istilah ya. Ada. Itu yang ketiga. Ialah alam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Jadi kita sudah 3 dengan alam. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat, alam. Ini sama ya dengan lam, tetapi ditambahkan hamzatut takrir yang tadi sama ya. Sama, tetapi hanya ditambahkan hamzatu at-takrir. Langsung saja contohnya nahwu alamma uhsin ilaik, bukankah aku telah berbuat baik kepadamu? Itu. Jadi i'rabnya alamah hamzahnya hamzatut takrir, lamanya harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Uhsin berarti fi'lun mudhari'un majzumun bi alama wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu nahnu. Takdiruhu nahnu. Jadi seperti itu. Sama mirip dengan lamma ya. Taib. Ini sudah lumayan banyak ya. Bagaimana ummahat? Dilanjutkan sampai sampai selanjutnya atau sudah dulu? Jadi nggak apa-apa, sudah dulu nggak apa-apa ya. Baik. Jadi Ana ngobrol saja ya. Ini hanya sebatas pengalaman anak-anak.
sering mengulanginya ya, bahwa memang nahwu itu gampang-gampang susah. Ini sering sekali ana rasakan ya, gampang-gampang susah. Maksudnya seperti apa? Pertama, memang yang ana rasakan sama dulu bahwa pertama belajar nahwu itu memang susah. Maksud susahnya itu rata-rata istilah yang ana dapati itu baru, dan itu memang membuat ana ya semua hal yang ana dengar itu mesti ana hafalkan. Misal ummahat, kalau pertama kali memahami atau mendengar istilah-istilah ini pertama kali, maka tentu akan merasa susah, merasa berat, ya. Itu memang tantangan pertama. Tetapi kalau ummahat coba nanti belajar nahwunya beberapa kali, itu istilah-istilah dalam ilmu nahwu itu bermunculan kembali, dan ya dengan kata lain akan lebih mudah dibanding yang pertama kali. Jadi anak pun dulu sampai berani untuk mengajar yang lain di Al-Ajurumiyah ini, dan sedikit terbayang Al-Ajurumiyah, lebih dari 3 kali beresnya. Itu dengan tiga tempat ya, maksudnya sekarang beres, misalkan bulan depan ikut daurah lagi, beres lagi 3 kali, itu baru terbayang, baru merasakan oh nahwu itu ini gitu yang dipelajari, al-jurumiyah itu ini loh yang dipelajari. Jadi kalau ummahat masih bingung, memang fase pertama itu seperti itu. Jadi fase pertama kita ya kita turunkan saja targetan kita. Maksud targetan kita itu jangan sampai targetan kita udah langsung bisa baca kitab setelah al-ajurumiyah 1 kali daras, pertama kali ikut daurah dan khatam 1 kali. Wah, itu agak berat, terlalu berat untuk diri kita. Kita turunkan, kita mau khatam, kita mau mengenal al-ajurumiyah dan mengenal beberapa istilah di dalam ilmu nahwu, maka itu lebih enteng. Yang pertama, kita mau khatam, ya kita tinggal dengarkan saja, kita khatam. Terlepas dari faham atau tidak seluruh matan. Yang kedua, kita memahami ilmu atau al-ajurumiyah itu. Ya, kita setelah khatam tentu akan memahami, oh al-ajurumiyah itu berkata ini kurang lebih seperti itu. Ada gambaran secara global. Yang ketiga, kita mendapatkan beberapa istilah nahwu. Setelah ini kan kita tahu ya, harfu nafin itu menafikan fi'il, wa jazmin jazmkan, wa qalbin membalikan maknanya kepada makna yang lampau. Ini ya sebatas itu saja. Jadi ketika kita mendapati di daurah yang lain, kita akan tidak kaget ya dengan beberapa istilah ini. Jadi turunkan saja. Kita hanya mengambil ya sebatas pengenalan. Kemudian gampangnya di mana? Gampangnya itu ummahat, kalau kita sudah mempunyai basic nahwu bahasa Arab yang kuat, ke disiplin ilmu apapun, ke kitab manapun akan terasa mudah dan sedikit ringan. Kenapa? Karena kita sudah membentuk pondasi yang kuat, yaitu bahasa Arab, dapat membaca dan memahami apa yang kita sedang dipelajari gitu. Jadi kalau fokus ummahat dalam belajarnya, yang ana rasakan dulu, ana juga bukan orang yang sangat-sangat pintar ya. Memang dalam kurun waktu 2 tahun itu sudah sangat-sangat terbentuk ya. Sudah sangat-sangat terbentuk, bisa mengajar, bisa faham bahasa Arab, membaca, tentu membaca dan menerjemahkan insya Allah sangat-sangat mudah ya. Dalam kurun waktu 2 tahun. Kalau 1 tahun ya biasanya masih setengah-setengah. Maksud setengah-setengah itu kaidahnya sudah beres, tetapi belum membiasakan membaca, biasanya seperti itu. Biasanya ya yang ana dapati. Ala kulli hal, jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti untuk belajar ya. Kalau mau berleha-leha, beristirahat, bukan di sini waktunya. Bukan di dunia ini waktunya. Di dunia itu tempat kita berusaha,
tempat kita bersusah payah. Nanti di akhirat nanti tempat kita beristirahat sebaik-baik istirahat. Jadi seperti itu ya ummahat ya. Tetap semangat dan menuntut ilmu syar'i, khususnya ilmu bahasa Arab ini. Tapi ana rasa kita ya sampai sadzal qadar. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.